Kenalin aku Isma dari Royce Global Podcast. Kamu apa kabar? Bagaimana sama hari ini? Aku harap sih kamu selalu baik-baik aja di sana. Mungkin ada yang lagi dapat kabar baik, atau ada yang lagi capek, dan ada yang lagi healing juga dari semua luka yang minta disembuhkan. Kata orang sih, waktu bisa menyembuhkan, tapi nyatanya luka itu tetap ada dan pada akhirnya menjadi bagian dari hidup kita. Aku harap kamu masih bisa ngejalanin hari-hari kamu dengan baik ya. Meski aku tahu gak semuanya sesuai dengan keinginan kamu, tapi kamu tetap ngejalanin itu semua. Kamu hebat banget, masih mau bertahan sampai sejauh ini. Mungkin ada beberapa hari di mana kamu lagi ngerasain capek, sedih, kecewa, bahkan marah sama apa yang terjadi. Kamu pernah ngalamin masa-masa sulit itu, punya masalah yang dirasa berat, khawatir sama apa yang bakal terjadi lagi. Rasanya buat sekedar bangun dari tempat tidur aja tuh berat banget. Hingga pada akhirnya itu semua ngebuat kamu ngerasa gak punya harapan lagi. Setelah itu kamu selalu berusaha percaya bahwa Tuhan gak pernah tidur. Percaya bahwa hari esok akan lebih baik lagi. Mungkin esok kamu bakalan lebih ngerasa tenang dan lega. Tetapi hidup gak bisa terus dilawan. Bagaimanapun perihnya, kita harus mengakui kekurangan dan ketidakmampuan kita. Betapapun sulitnya hidup, selalu ada hal yang masih bisa disyukuri. Selalu ada hal yang masih bisa membuat kita tersenyum. Jika kita mau berdamai dengan setiap kekurangan yang kita miliki. Wajar kok kalau kita merasa tersesat di pikiran-pikiran yang kita bentuk sendiri. Merasa tersudut dengan ketakutan yang kita buat sendiri. Yang penting kamu kuat. Memang prosesnya udah seperti itu. Memang itu yang harus kita lewati dulu. Nantinya kamu juga akan sadar dengan sendirinya bahwa penerimaan itu akan datang seiring dengan kesadaran bahwa semuanya tergantung bagaimana respon kita terhadapnya. Rasa sakit yang tercipta karena diri sendiri biasanya sulit disembuhkan oleh orang lain. Mungkin beberapa dari kita memilih untuk bersama orang lain, berharap agar luka itu dapat sembuh. Tapi apa jadinya jika orang tersebut malah membuat luka yang baru dan luka yang lama pun menjadi semakin parah. Ya, bagaimanapun kita gak bisa bergantung dengan orang lain. Apalagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Rasanya itu bukanlah cara yang tepat. Sadarilah bahwa orang lain gak selalu memberi sesuai apa yang kita inginkan. Sebagian dari kita seringkali merasa bahwa rentetan masa lalu yang menyakitkan merupakan sumber utama kita gagal dalam menggapai kebahagiaan. Sebenarnya, jika kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai akar permasalahan hidup kita saat ini, trauma di masa lalu memang berpengaruh pada kehidupan kita saat ini. Namun, tidak berarti trauma kita di masa lalu bisa menentukan tujuan kehidupan yang akan datang. Kita harus menyadari bahwa musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita mulai mengingat masa lalu yang menyakitkan, perlakuan orang-orang terhadap kita yang akhirnya akan membuat luka itu semakin menganga. Maka sadarilah kita sedang terpenjara dalam pikiran kita sendiri. Mereka yang menyakitimu mungkin sedang asik tertawa dan menikmati hidup. Sedangkan kamu terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Ini bukanlah hal yang mudah, tapi jangan sampai kita menyerah.
Aku mengatakan semua ini bukan berarti aku udah bisa berdamai dengan masa laluku 100%. Aku sedang belajar memaknai setiap bait dalam kehidupan. Entahlah, pesan ini bermanfaat untukmu atau tidak, namun yang jelas, aku ingin kamu tahu bahwa kamu itu berharga dan kamu layak bahagia. Satu pesan dari aku, ayo bergegaslah untuk keluar dari penjara yang kamu buat dalam pikiranmu itu dan rasakanlah bahagia setelahnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Royce Global Podcast.